Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul berjamaah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita tindak lanjuti untuk kajian-kajian yang sudah menjadi rutinitas bagi kita sekalian setiap hari Selasa malam Rabu. Dan insyaallah saya sekalipun agak sakitnya, sakit tetapi mungkin sakit tua lah. Dan batuk-batuk nggak usai batuk itu. Insyaallah dengan memaksakan diri, saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi, beberapa penceramah yang sebelumnya adalah menerangkan tentang bab puasa Ramadan sekaligus menjambutnya. Jadi kalau saya di sini membawakan suatu materi tentang urusan macam mana kewajiban kita berpuasa, macam mana batalnya, itu sudah habis materinya. Sudah habis disampaikan oleh penceramah yang lalu. Karena menurut saya itu terlalu prematur ya. Puasa masih lama, judulnya udah puasa. Namun demikian, bahwa Rasulullah SAW setiap menjelang puasa itu menyambut dengan kata-kata marhaban, ahla wasalan ya Ramadan. Jadi kita semua pun tidak luput untuk menyambutnya dengan selamat datang bulan Ramadan. Marhaban, ahla wasalan ya Ramadan. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan suatu bulan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan barakah, di dalamnya penuh dengan rahmat, bahkan penuh dengan magfirah. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat Nabi, sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, hendaknya merasa terpanggil untuk menjadi tamu Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita secara khusus bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak Allah panggil. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sehingga ayatnya sudah populer ya. Tidak asing lagi ayatnya, selalu dipropagandakan, selalu dijual, ditawarkan oleh para mubaligh setiap bulan Ramadan. Ya, ini ayat 183 surat Al-Baqarah. Di mana ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'anakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan
orang-orang yang daripada sebelum kamu, artinya nenek moyang kita, semuanya diwajibkan puasa. Untuk apa tujuannya? La'alakum tattaqun, agar kamu semua, kalian semua menjadi orang yang takwa. Takwa merupakan suatu bekal hidup. Takwa merupakan suatu bekal hidup. Bahkan sebaik-baik di antara sekian bekal adalah takwa. Masih surat Al-Baqarah, insya Allah ayat 197. Fatajawaju wa inna khairu zadi taqwa. Nah, ayat itu fatajawadu wa inna khairu zadi taqwa. Maka berbekalah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Jadi takwa itu dilakukan hasil daripada asyam atau puasa kita selama 1 bulan itu untuk bekal hidup. Bekal hidup sampai kita menjalani kehidupan dari bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi. Nah, itu takwa itu. Jadi takwa tidak akan terputus. Jadi harus, artinya secara kontinu orang takwa itu berjalan. Nah, para hadirin wa hadirat, kenapa kita diwajibkan puasa? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Kenapa orang beriman diwajibkan puasa? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. 185 Al-Baqarah. Ya, bisa dicatat, bisa diingat-ingat, bisa, supaya setiap ayat yang dibaca itu jangan sampai lenyap begitu saja. Makanya kalau saya itu kurang srek ngaji kuping tuh. Kenapa? Kalau ngaji kuping itu kurang srek karena dianggap mubaligh itu ya masin. Begitu ceramah, drememel apa saja yang diucapkan, jamaahnya itu nggak tahu apa-apa, ilmunya dibawa balik lagi. Jadi ada mengategorikan bahwa ceramah yang semacam itu ceramah masin, ilmunya digembol bawa pulang lagi. Sementara yang dengar para jamaah nggak tahu apa-apa. Apa yang disampaikan kemarin coba lupa. Oleh karena itu nanti insya Allah kalau mau, tapi ya, kalau mau bantu saya untuk membaca Al-Qur'annya. Jangan di HP sudah ada. Ketika saya baca surat sekian, insya Allah nanti sedikit banyaknya akan nyangkut. Kemasinan sayanya nanti sedikit akan terkurang. Karena nempel di para hadirin semua. Nah, itu sebabnya kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, ya. Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, ayatnya 185 Al-Baqarah. Yang berbunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu di dalamnya, di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda, dan penjelasannya dari petunjuk itu. Sebetulnya ayat ini adalah ayat metode, cara. Allah memberikan metode, memberi petunjuk itu dijelaskan dengan petunjuk. Cuman orang jarang menggunakannya. Maaf, sebagian besar menerangkan Al-Quran itu hudalinas, petunjuk untuk manusia, wabayinati minanas, penjelasannya dari manusia. Hudalinas wabayinati minal ustad, hudalinas wabayinati minal kiai, hudalinas wabayinati minal ulama. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan bahwa ayat itu sebetulnya ayat metode. Allah memberikan cara untuk menjelaskan petunjuk itu minal huda,
Jadi nggak kemana-mana. Coba artinya apa petunjuk? Petunjuk itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu hudali, Al-Qur'an linas wa bayyinati minal Qur'an, seperti itulah kira-kira. Nah, cuman jarang orang menggunakan metode itu. Padahal itu Allah memberikan metode supaya kita jelas, supaya kita Al-Furqan akhirnya mempunyai garis pembeda, garis pemisah, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang buruk. Karena metode itu jarang dipakai, masih mengandalkan seseorang, jadi Al-Qur'annya hudalinas wa bayyinati minal ustad, minal kiai, minal ulama, dan seterusnya. Coba kalau kita perhatikan metode itu enggak kemana-mana itu. Nah, mudah-mudahan memahami ini, ini jadikan metode bahwa Al-Quran hudalinas, bayannya itu minal huda, bukan minanas. Insya Allah nanti kita punya garis pembeda, wal furqan. Nah, baru kesananya puasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa orang yang menyaksikan pada bulan itu, nanti tanggal besok itu puasa atau Ramadan, berpuasalah. Jadi itulah yang jarang dipakai, itu metode versi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membesarkan di luar Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Allah itu masih besar ulama. Kekuasaan Allah itu masih besar kiai. Dan seterusnya, sehingga umatnya akan terbelenggu menjadi taklid buta. Kalau enggak ikut kiai atau ikut ulama, sesat. Kok enggak disinggung-singgung ikut Allah begitu? Karena Allah kecil. Nah, itulah kenapa kita diwajibkan puasa itu, karena memang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Namun sekaligus di pengajian ini saya sampaikan bahwa Quran itu memang hudalinas, petunjuk untuk manusia, maksudnya rambu-rambu. Petunjuk itu kan gambar panah. Gambar panah kan, rambu menerangkan kendawangan 85 kilometer ya. Lalu apakah cukup kita akan mendapatkan petunjuk dengan membaca, menengok rambu yang ada gambar panahnya itu 85 kilo kendawangan, 85 kilo kendawangan, kira-kira nyampe nggak ke kendawangan? Bisa nyampe nggak kira-kira? Ya hanya dibaca ya enggak lah. Bisa nyampe ke kendawangan setelah dibaca 80 km ke kendawangan, berjalan. Apa pakai kaki, apa pakai motor, pakai mobil, apa pakai buruk, silakan. Yang penting nanti akan sampai kepada tujuan. Itu yang dimaksud adalah kaitannya puasa dikarenakan turunnya Al-Quran. Nah, dengan turunnya Al-Quran tentulah karena petunjuk itu merupakan rambu yang harus kita lalui, dan di dalamnya rambu itu ya ada perintah, ada larangan, ada sejarah, ada akibat. Nah, sehingga disimpulkan di dalam tarjih ajaran pokok Persyarikatan Muhammadiyah yang disebut Kitabum Masail Khamsah. Nah, di dalam tarjih itu ya, dalam tarjih itu adalah dasarnya Kitabum Masail Khamsah, kitab masalah yang 5. Nah, sehingga di kitab Masail Khamsah itu berbunyi Adinul Islamiyul ladzi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anjalahu Allahu fil Qur'anil Karim wa ma ja'at bihi sunnatus sahih minal awamiri wa nawahi wal irsadat li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu dasar tarjih Muhammadiyah itu yang disebut Kitabum Masail Khamsah,
Kadang kita nggak hafal. Padahal orang Muhammadiyah. Jadi kitab Masail Khamsah itu artinya bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Wa ma'anjalahullah. Dia itu apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, di dalam Al-Quran. Itulah agama yang diturunkan bulan Ramadan. Wa maja'at bihi sunnatus sahih, dan dibawa oleh Kanjeng Nabi itu adalah sunnah yang sahih. Di dalamnya minal awamiri wa nawahi, ada perintah, ada larangan, ada wal irsyadil li shalihil ibadi dunyahum wa ukhrohum, artinya ada keterangan-keterangan bab yang berkaitan dengan urusan dunia dan bab urusan akhirat. Itulah yang namanya agama yang dipedomani oleh Muhammadiyah di dalam tarjihnya. Jadi kalau kita bicara agama lepas daripada Al-Quran dan sunnah yang sahih dipertanyakan. Dalilnya dari mana kan? Nah, oleh karena itu tinggal kita mari punya kesiapan untuk menyambut Ramadan ini. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini adalah penting. Apa bekalnya? Tentu adalah iman. Karena nanti yang dipanggil oleh Allah ketika saatnya bulan Ramadan, orang beriman yang tidak beriman tidak akan dipanggil dan tidak merasa terpanggil juga. Nah, jadi persiapannya adalah iman. Iman menurut jumhur ulama definisinya ada 3 iman itu ya. Ini mungkin udah paham semua ya. Definisi iman itu ada 3. Yang pertama, as-shadiqu bil qalbi, pembenaran dalam hati. Yang kedua, wa iqrarum bil lisan, diikrarkan, dinyatakan oleh lisan, oleh mulut. Lalu yang ketiga, wal arkanu bil amal, dilakukan oleh anggota badan. Nah, itu definisinya ya. Jadi semuanya kerja. Mulutnya kerja, hatinya kerja, anggota badannya kerja sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala di dalam bab keimanan. Nah, oleh karena semua apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, itu semuanya lengkap diturunkan di bulan Ramadan yang namanya Al-Quran. Nah, oleh karena itu hendaknya kita mengetahui untuk apa sih Al-Quran itu. Di samping petunjuk ya, paling tidak ada 5 faktor tujuan daripada Al-Quran itu. Ada 5 faktor. Banyak sih, tapi saya mungkin hanya diringkas saja. Pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu memang untuk diimani. Bukan hanya untuk dipercaya. Belum tentu orang percaya itu orang beriman. Tapi kalau orang beriman pasti percaya. Nah, bulak-baliknya seperti itu. Orang beriman pasti percaya. Orang yang percaya belum tentu beriman. Ada kepercayaan kerohanian. Kalau zaman Pak Harto itu ada di TV itu. Setiap malam Kamis tuh mimbar kerohanian. Apa malam Rabu tuh. Jadi ingat aja, eling pada Allah. Jadi itu kepercayaan, maksudnya mimbar kepercayaan. Oleh karena ini di dalam Islam tidak sebatas percaya. Iman itu adalah pasti percaya. Yang percaya belum tentu orang itu iman. Jadi imani dulu kitabnya itu. Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan itu imani. Kita iman belum kepada Al-Quran? Nah, itu saya contohkan ayat masih surat Al-Baqarah ya, ayat 41 ya.
ayat 41. Kalau mau catat kaji boleh. Dengan bunyinya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Fi'ilnya fi'il amar, wa aminu, berimanlah kamu. Jadi kalau ada perintah itu amar. Bima anzaltu, dengan apa yang kuturunkan. Musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kamu. Cuman ada larangannya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah coba-coba kamu menjual belikan, menukar. Jual beli itu kan asalnya tukar menukar. Uang ditukar dengan barang. Itu di bahasa Arabnya istaru. Bisa diartikan jual beli, bisa diartikan tukar menukar. Ini uang ditukar dengan barang. Wala takunu, kamu jangan menjadi orang yang suka menukarkan di ayati samanan qalila, dengan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Harganya murah. Ayat Allah jangan dimurah-murah. Wa iyaya fatakun, dan hanya kepadakulah kamu hendaknya takut. Ayat Allah itu mahal. Tidak semua orang bisa membeli. Sekalipun belinya bukan dengan duit. Jadi mahalnya di situ, murah dan mahalnya di situ bukan urusan materi, bukan urusan uang. Belum tentu berapa kali Al-Quran diturunkan, berapa kali Al-Quran diceramahkan, lalu orang itu bisa mampu membelinya. Karena belinya bukan pakai uang. Jadi mahalnya itu pakai iman. Kita mampu unda membeli itu ayat-ayat Allah tuh. Jangan sampai dimurah mareh. Yang macam mana kira-kira contoh yang orang suka menjual belikan ayat-ayat Allah harga yang sedikit itu, samanan qalila. Ketika ada musim pilihan umum, lalu ceramah Al-Quran dengan baik. Ayatnya ini surat anu, supaya apa? Supaya dipilih. Ketika jadi, total berhenti. Itulah orang-orang yang suka menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yang sedikit. Nah, ini iman dulu ya, iman dulu. Al-Quran itu harus diimani. Para hadirin wa hadirat jarimatu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang suka membulak ini menipu ya, iman-imanan, sehingga Allah menyinggung. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimumin. Dan di antara manusia ada orang yang ngomong, ada orang yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman juga kepada hari akhir. Tapi Allah mensinyalirnya wa mahum bimumin. Allah mensinyalirnya bahwa mereka sebetulnya tidak iman. Hanya bulak, hanya omongan tok. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi kepada kita semua bahwa kita termasuk orang-orang yang suka menipu. Ngaku beriman padahal tidak beriman. Jadi Allah tegaskan tentang keimanan kepada Al-Quran itu dengan setegas-tegasnya. Nah, boleh nanti diingat-ingat ya. An-Nisa 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Panjang ayatnya. Panggilan di sini tegas karena panggilannya sampai 2 kali.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, aminu billah. Berimanlah kamu kepada Allah. Jadi 2 kali panggilan. Yang dipanggil orang iman. Bukan orang yang nipu-tipu tadi. Ya 2 kali kalimat imannya itu. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Fil amar juga. Seharusnya kan kalau secara logika, hai orang kafir, berimanlah kamu. Karena belum beriman. Tapi Allah enggak manggilnya kepada orang beriman. Orang beriman ya enggak tipu-tipu ayat 8 surat Baqarah tadi. Antara manusia ada orang ngomong kami beriman tapi tidak beriman. Jadi di sini 2 kali panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Imanlah kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, wa kitabillazi nazala ala rasulih, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabillazi anjala min qablu, dan kepada kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil lah. Imani itu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan siapa orang yang mengingkari, yang kafir kepada Allah dan para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan di bulan Ramadan itu, yang diturunkan kepada rasulnya itu, wal yaumil akhir, dan ingkar kepada hari akhir juga, faqad dolalam ba'ida. Faqad, maka sesungguhnya benar-benar dola, sesat, menyimpang, melenceng. Faqad dola, maka sesungguhnya telah melenceng, telah sesat. Dolalam ba'ida, kesesatannya sangat jauh, ba'id. Kalau dolalam qoriba, ya masih lah, sesatnya dekat gitu, sedikit. Di sini dolalam ba'ida, sesatnya jauh. Nah ini supaya penegasan bahwa iman ini bukan iman-imanan yang di ayat 8 surat Baqarah itu. Supaya kita puasanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan. Kalau puasanya juga didasari dengan iman. Kan hadisnya sudah disampaikan ya oleh penceramah itu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik, kan gitu. Siapa orang yang puasa Ramadan didasari keimanan ya. Nah kalau wahtisaban itu bukan hanya sekedar ikhlas, itu introspeksi diri. Siapa orang yang iman puasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan selalu introspeksi diri, akan diampuni baginya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Nah itulah keistimewaan bulan Ramadan. Nah ini masih tentang iman ya, masih tentang iman. Agar keimanan kita betul-betul sesuai dengan penekanan Allah bahwa iman itu benar-benar jangan hanya sebatas tipu-tipu, wa mahum bimumin, padahal tidak iman. Nah itu yang di surat An-Nisa. Orang yang ngaku iman tipu-tipu, nah, itu adalah bermuka dua. Disebutnya istilah apa itu bermuka dua itu? Munafik ya. Muka dua kan munafik ya. Nah, ayat berikutnya 137 An-Nisa. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Orang yang beriman mengakunya lalu kafir besoknya itu, lalu iman lagi ketika pilihan umum, usai itu kafir lagi karena nggak dibagi hadiah, lalu iman lagi, apa ujung-ujungnya? Sumajdadu kufron, lalu bukannya tambah iman, sumajdadu, dadu itu bertambah kafir. Sumajdadu kufran, na'udzubillah. Jangan coba-coba ya mempermainkan iman dan kafir itu. Ayat berapa? Pas Ramadan bulan Syawal kafir,
Bulan lainnya lagi iman lagi, kafir lagi. Ujung-ujungnya bukan bertambah iman, sumajdadu kufran. Lalu akhirnya ujung-ujungnya akan bertambah kafir. Kalau sudah bertambah kafir, apa jaminannya? Ada jaminan, bukan berkat. Lam yakunilah liyaghfira lahum, tidak akan memperoleh dari Allah yang disebut maghfirah, ampunan. Tidak akan memperoleh ampunan bagi mereka. Wala yahdiyahum, dan yang kedua wala yahdiyahum, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk sabila, di jalan yang lurus. Naudzubillah. Mau seperti ini? Nah, nanti iman karena mau bulan puasa kan. Lepas itu kafir lagi. Udah lepas itu iman lagi. Nah, kan main-main namanya iman kafir, iman kafir. Nah, itu ayat 137 ya, 4 ayat saya bacakan di dalam surat An-Nisa ini. Orang yang semacam itu sekarang iman, besok kafir, besoknya lagi iman, besoknya lagi kafir, itu disebut orang munafik. Allah memberikan kabar gembira bagi orang munafik, tapi ya, wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Nah, ini surat 138-nya ya. Berilah kabar gembira. Untuk siapa? Orang-orang munafik. Apa gembiranya? Bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab. Azab ini siksa yang pedih alimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Orang munafik itu seperti itu. Gembiranya atau kabar gembiranya adalah azab. Lalu macam mana sikapnya? Saya luar daripada yang umum ya. Kalau yang umum itu orang munafik itu ciri-cirinya kalau ngomong bohong itu amanat, berkhianat dan seterusnya ya. Nah, kalau menurut Al-Qur'an ayat yang berikutnya ini 139. Orang munafik yang kafir iman, kafir iman, kafir iman seterusnya jadi buah permainan, yaitu alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin, selain orang iman. Hati-hati kalau mau pilihan umum. Kalau kita ternyata demi uang padahal kafir ya, lalu dijadikan juga dipilih. Nah, itu orang munafik itu. Tujuannya apa mereka seperti itu? Disinggung dalam Quran ini ayat terakhirnya nih. Ayyabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka ini yang seperti itu tadi mau mencari-cari kekuatan, artinya mencari fulus gitu ya. Kan sekarang tuh kekuatannya ada di fulus kan. Nah, saya kalau kantongnya kempes ini Masya Allah letih. Ceramah aja saya nggak semangat. Kanker. Jadi itulah kekuatannya di sisi Allah. Padahal Allah bilang fa innal izzata lillahi jami'a. Sebetulnya yang namanya kekuatan itu semuanya milik Allah. Ya, kita hanya berharap, jangan coba-coba mencari-cari itu ya. Sekalipun dianggap paling kuat itu fulus. Ingat ya, ingat nggak kira-kira? Orang munafik itu orang-orang yang memilih menjadikan pemimpin orang kafir selain orang iman. Tujuannya untuk mencari kekuatan fulus. Karena tanpa fulus letih berangkat. Enggak mulus. Padahal semua kekuatan itu adalah milik Allah. Itulah hendaknya kita menyikapi bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu untuk diimani. Jangan sampai menjadi orang munafik. Baru satu ya. Saya kan 5 faktor tadi kan. Baru satu itu tentang keimanan. Yang kedua, tujuannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu supaya dibaca. Jangan jadi hiasan saja. Nah,
Apa dasarnya? 1, 2, 1. Apa itu 21 tuh? Pendekar apa itu? Sableng. Ayat 121 surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang merasa diberi oleh Allah Alkitab Al-Qur'an ini yang diturunkan bulan Ramadan, hendaknya mereka membaca. Yatslunahu haqqo. Yatslu itu kan baca, membacanya yang benar, yang hak. Macam mana cara membaca yang benar? Oh ya, belajar tajwid ya, belajar tajwid, terus makhrajnya supaya fasih ya, supaya sapeh fasih. Bahkan ada ya di Indonesia ini paling tenar bacaannya, kadang-kadang menjadi juara dunia ini. MTQ ya, fasih, dapat piala kan? Apakah itu haqo? Nah ini pertanyaannya. Apakah itu yatslunahu haqqo, bacanya yang benar karena sesuai tajwidnya, fasih, jadi juara? Kira-kira kalau dibandingkan, kalau ada menjamin, jaminan dari Allah, siapa orang yang paling fasih, tajwidnya benar, akan masuk surga. Ada nggak jaminan seperti itu? Kalau ada, Abu Jahal dulu yang masuk. Kenapa? Abu Jahal orang sononya, orang Arab. Sepaseh-pasehnya orang Indonesia mustahil kalau melebihi Abu Jahal. Nah oleh karena itu yang macam mana sebetulnya yatslunahu haqqo itu? Tilawatihi. Yang benar pembacaannya tilawahnya. Jadi yang yatslunahu haqqo itu tilawah. Apa yang dinyatakan tilawah? Nah, apakah kalau ada yang ngaji misalnya pembukaannya itu kan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu kan ada pembacaan sari tilawah, itu baru sari. Aku berlindung kepada Allah, gitu kan? Dari godaan setan yang terkutuk, itu sari tilawah. Kalau yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kalau benar tilawah mereka itu berarti orang beriman dengan Al-Quran itu. Ibu dan bapak saudara semua, tilawah itu begini ya. Kalau kita membaca surat ya, Quran kan surat ya, surat ada 114 suratnya itu. Kita apa enggak kira-kira nama-nama surat itu? 1 Fatihah, 2 Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Araf, Anfal, Taubah, Yunus dan seterusnya. Kita kadang-kadang nama surat aja nggak tahu. Kalau membaca tilawah, surat tilawah itu misalnya ada surat ya, dapat surat dari presiden, begitu dibaca isinya saudara Nuril, nah isinya surat tuh. Kamu dapat bantuan dari Pak Prabowo sebanyak 1 M. Ah, kira-kira gimana itu? Terkejut nggak? Gegar. Wow. Setelah gegar, betul enggak? Baca lagi, buka lagi tuh suratnya. Saudara Nuril, Anda dapat bantuan dari Presiden 1 M. Wow, getar lagi, alhamdulillah. Penasaran, baca lagi, dibaca lagi. Terus diulang-ulang baca. Itu namanya tilawah. Atau ada dari Naisyatul Asia nih, punya pacar sama pemuda Muhammadiyah. Lalu dalam isi suratnya sanjungan. Kau ini memang cantik, paling cantik. Dengan baca aja segitu, dia penasaran. Buka lagi, betul enggak aku cantik? Sampai berkaca di cermin. Oh memang aku ini cantik katanya. Sampai hafal surat itu. Itu namanya tilawah. Adakah Al-Quran diturunkan bulan Ramadan
Lalu kita baca setelah iman itu tilawah. Silakan jawab. Jangan-jangan bacanya sepintas atau sering pun hanya jadi juara dunia. Mungkin kalau ditingkatkan dunia akhirat juaranya. Nah, itu tujuan kedua ya. Tujuan kedua. Jadi singkat saja nih, iman baca. Yang ketiga, nah, nanti bisa dilihat surat 38. Surat 38 ya. Kalau enggak namanya surat Shad. Ayatnya 29. Untuk apa Al-Quran setelah iman dan dibaca? Ayat 29 ya. Ternyata di situ adalah untuk diperhatikan ayat-ayatnya. Kitabun anjalnahu mubarakun ya. Liyadzabaru ayatihi. Jadi kitabnya itu penuh barokah, diturunkan bulan Ramadan itu liyadzabaru ayatihi, supaya diperhatikan ayat-ayatnya. Ayat ini berkenaan dengan apa? Ayat itu masalah apa? Ada enggak perhatian kepada ayat-ayat seperti itu? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat masih ayat itu, waliyat tadzakara ulul albab. Untuk menjadi tadzakar, bahan pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Itu 4 ya. Ini karena waktu ya, udah bisa belum nih? Nah, langsung yang kelima saja. Yang kelima, tujuan Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Di samping iman baca, lalu perhatikan ayat dan bahan pelajaran untuk orang berakal. Surat 6, surat Al-An'am ya, surat 6 ayat 155. Hadza wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bahwa kitab ini, Al-Quran ini yang diturunkan bulan Ramadan itu adalah penuh barokah. Fattabi'uhu, tujuannya untuk diikuti. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah imam, bukan Imam Suwarno ya, imam. Coba dari puji-pujian tuh apa doa penutup Quran itu kan, bahwa Al-Quran itu imam. Imam itu manakala ruku kita ikut ruku. Imam berdiri ikut berdiri. Nah, sudahkah kita bermakmum kepada Al-Quran? Kata Al-Quran, hei puasa, ya puasa. Hei zakat, ya zakat, kan gitu. Nah, seperti itulah fattabi'uhu, sehingga la'alakum turhamun. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Itulah pemaparan tentang hikmah daripada Ramadan itu. Penitik beratannya adalah kepada Al-Quran. Puasa pun karena Al-Quran diturunkannya bulan Ramadan. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan itu ada 5 faktor tadi. Tujuannya hanya untuk diimani ya. Al-Quran itu diimani. Yang kedua untuk dibaca. Ketiga diperhatikan ayat-ayatnya. Keempat untuk jadi bahan pelajaran bagi orang-orang berakal. Kelima ikuti karena Al-Quran ada sebagai imam. Saya kira masih panjang uraian ini, tapi saya pun dibatasi oleh waktu ya, Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan tadi itu menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita semua, sehingga kita sedikit banyakkan akan bertambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ya. Di akhir kalam kita tutup dengan doa tutup majlis. Alhamdulillah, subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.